Beberapa tahun yang lalu, di gedung tua yang berada di pinggir perkotaan, di dalam gedung tua itu terlihat seorang penjahat yang sepertinya merupakan pemimpin mereka berkata kalau sesaat akan tiba waktunya. Setelah Seoul, negara Korea akan berada di bawah kakinya. Penjahat yang mulai tertawa kencang itu memiliki nama Towson Supervillain, yang merupakan seorang penjahat rank S. Di saat itu, seseorang berkata kalau dirinya memikirkan hal yang berbeda yang membuat anak buah penjahat itu tersentak dan salah satu dari mereka berteriak, bertanya siapa dia. Seseorang terlihat bersandar di ujung berkata kalau dirinya adalah pahlawan. Kim Chae-hyun yang memiliki julukan Shadow Walker, King of the Night, yang di saat itu masih merupakan seorang pemula yang debut sebagai pahlawan rank A, menyebut penjahat itu dengan sebutan orang jahat. Towson Supervillain yang mendengarnya terlihat mulai mendekatinya dan menyebutnya anak kecil. Dirinya bertanya, apakah dia tahu tempat kekuasaan siapa ini? Seorang penjahat terdiam. Dia kebingungan bagaimana cara Kim Chae-hyun berada di sini. Kim Chae-hyun yang mendapat pertanyaan dari pemimpin penjahat itu terlihat terdiam seperti menyiapkan sesuatu. Penjahat itu berkata kalau tempat ini adalah daerah kekuasaan Towson, yang tidak lain adalah dirinya. Sambil mengatakan itu, terlihat penjahat itu mulai bersiap memukul. Penjahat itu mulai memukul dan dari tangannya terlihat cahaya, yang mulai meninju Kim Chae-hyun yang masih terdiam dengan tatapan serius. Saat sinar tinju itu mulai mengenai Kim Chae-hyun, tiba-tiba Kim Chae-hyun menghilang dengan asap hitam putih di sekitar sana. Penjahat itu terlihat terkejut saat tahu kalau Kim Chae-hyun berhasil menghindari serangannya. Saat pemimpin mereka kebingungan dengan keberadaan Kim Chae-hyun, penjahat lainnya tampak terkejut. Di saat itu, terlihat asap putih di belakang mereka. Asap itu mulai menjadi bayangan dan memegang kaki seorang penjahat dengan pakaian tahanan. Saat penjahat itu ditarik oleh bayangan itu, penjahat itu mulai berteriak. Bukan hanya penjahat itu, rekan-rekannya yang lain juga terkena sedat oleh ability Kim Chae-hyun, yang membuat pemimpin jahat itu mulai menatap mereka. Saat melihat itu, Towson Supervillain mulai melindungi dirinya dengan cahaya, berpikir kalau dirinya harus berlindung karena yang dirinya lawan sekarang bukanlah orang biasa. Saat penjahat itu memikirkan itu, bayangan mulai muncul dari atas, dan di sana, Kim Chae-hyun mulai muncul sambil mulai menjulurkan tangan kanannya. Penjahat itu yang sudah sadar keberadaan Kim Chae-hyun mulai tersenyum, sambil berkata kalau Kim Chae-hyun begitu sombong dari tubuhnya. Penjahat itu mulai mengeluarkan tembakan cahaya yang membuat Kim Chae-hyun berusaha menahannya. Saat penjahat itu mulai berbalik dan berkata pada Kim Chae-hyun yang berani dengannya dengan menyebutnya berandal, penjahat itu terkejut saat melihat kalau yang telah dia serang adalah bayangan Kim Chae-hyun. Saat Kim Chae-hyun mulai menyebutnya landak, penjahat itu tampak kebingungan mencari Kim Chae-hyun. Kim Chae-hyun berkata kalau dia sebelumnya mendengar kalau dia menyebut tempat ini sebagai daerah kekuasaannya. Penjahat itu mulai merasa terancam saat merasakan kehadiran Kim Chae-hyun yang muncul dari balik bayangan tepat di belakangnya. Sambil mengeluarkan asap putih di tangannya, Kim Chae-hyun meminta maaf, karena sebenarnya ini merupakan daerah kekuasaannya. Di saat itu, bayangan hitam besar dengan mata merah muncul, dan tangan bayangan itu terlihat seperti menangkap penjahat itu. Kembali di saat dimana Kim Chae-hyun merasa pusing, dirinya berkata kalau ini di luar daerah kekuasaannya, dan karena hal ini juga, Kim Chae-hyun merasa dirinya akan mati. Egoistik yang melihat status yang berterima kasih kepada Kim Chae-hyun karena sudah bekerja keras, dan Kim Chae-hyun yang tampak mual, egoistik berpikir kalau di sini aktor utama telah masuk di panggung miliknya. Sambil mulai berbicara di mic, egoistik berkata kalau sekarang dirinya ingin tahu apakah kuis terakhir bisa dimulai sekarang. Di saat itu, seorang pria tampak bergetar saat memegang handphone miliknya karena gugup. Pria itu terlihat seperti itu karena dialah orang terakhir dalam grand final kuis tersebut. 30 menit yang lalu, saat orang-orang terlihat mulai berteriak dan ketakutan saat mendapatkan ancaman dari egoistik. Egoistik yang terlihat di layar mulai memberikan pose diam sambil berkata, "Shh." Saat egoistik mengatakan itu, semua orang terpaksa harus diam. Mereka takut kalau egoistik akan mengaktifkan bomnya jika mereka terus berisik. Egoistik yang akan memulai kuisnya berkata kalau dirinya memiliki peraturan. Egoistik berkata pada mereka untuk menyalakan handphonenya dan menyalakan mode pesawat.
Egoistik yang telah memberikan pesan bertanya pada mereka apakah mereka telah mendapatkan teks pesan. Dalam pesan yang dikirim egoistik memiliki judul siaran kuis egoistik yang tidak masuk akal. Di sana tertulis kalau dirinya akan memberikan pertanyaan dengan total 10 pertanyaan. Dan jika satu orang saja dapat menyelesaikan semuanya, bom yang dirinya pasang akan dinonaktifkan. Tetapi, jika ada yang tidak dapat menjawab pertanyaan itu, mereka semua akan keluar dan untuk menjawab pertanyaannya, egoistik menuliskan kepada mereka untuk menjawabnya di nomor ini. Sambil tertawa, egoistik bertanya pada pesan itu apakah mereka sudah siap. Egoistik berkata pada mereka, kalau sekarang mereka harus diam. Curang ataupun berdiskusi dilarang. Dan jika ada orang yang mengeluarkan suara dengan cepat akan dikeluarkan dari kuis. Dalam pertanyaan 1, tertulis berapa banyak orang yang muat di Titanic sekoci penolong. Saat pertanyaan telah mereka dapatkan, timer mulai berjalan. Saat egoistik sudah memulai kuisnya, saat pria di sebelahnya terlihat kebingungan karena soalnya yang sulit, ibu-ibu yang berada di sampingnya terlihat meliriknya sedikit. Di saat itu, egoistik berkata pada wanita itu kalau dia tereliminasi yang membuat wanita itu tampak terkejut sambil berkata tidak. Karena wanita itu membuat suara, egoistik berkata karena dia telah tereliminasi, eliminasi akan dipindahkan ke pria yang berada di sampingnya yang membuat pria yang berada di sampingnya tampak marah. Sedangkan anak kecil di sampingnya tampak terkejut saat ibu-ibu itu meliriknya. Penonton yang melihat siaran ini mulai memanggil siaran ini sebagai pertunjukan kuis neraka. Di siaran langsung itu, ada penonton yang merasa gugup bahkan hanya melihatnya. Salah satu penonton yang dari awal tidak yakin dengan egoistik berkata kalau dia kejam. Dirinya bertanya siapa yang mengatakan kalau dia adalah pahlawan. Penonton lainnya berkomentar mengatakan kalau ini menakutkan, karena ada orang yang telah tereliminasi lagi. Saat waktunya telah habis, egoistik mengatakan pada mereka kalau itu mudah. Setelah mengatakan itu, egoistik mulai mengatakan jawabannya. Egoistik berkata kalau itu 9 orang. Saat dirinya berkata alasannya, sambil tertawa egoistik berkata kalau itu sekoci bantuan. Yang membuat Sewona yang mendengar tawa egoistik berpikir kalau egoistik enjoy dengan hal itu. Egoistik mulai menunjukkan kursi para penumpang dan berkata kalau dirinya akan menunjukkan peserta yang telah tereliminasi. Di dalam layar, terlihat banyak yang telah tereliminasi ditandai dengan tanda silang pada kursi mereka. Egoistik yang melihatnya sangat menyayangkan hal itu. Egoistik bertanya-tanya kenapa mereka memulainya separah ini. Egoistik berkata kalau mereka bisa sedikit merasa tegang. Tetapi, mereka harus tetap bertarung, karena dia berkata akan memulai pertanyaan selanjutnya. Di kuis 2, 3, dan 4, orang-orang mulai tereliminasi karena jawaban mereka salah. Di kuis yang ke-5 dan ke-6, walaupun tetap ada yang tereliminasi, tetapi tetap saja ada beberapa yang masih berhasil bertahan. Di kuis yang ke-7 dan ke-8, orang-orang mulai mengharapkan jawabannya benar. Walaupun mungkin harapan mereka tidak seperti hasil yang akan diberikan. Setelah kuis ke-9 selesai, egoistik berkata kalau mereka telah sampai di pertanyaan yang terakhir. Dan dari banyaknya peserta yang ada, hanya ada satu orang yang masih tersisa. Egoistik bertanya pada para penonton kalau ini sangat tegang bukan? Saat egoistik mengatakan itu, egoistik yang melihat kalau Stardust telah sampai di sini berpikir ini bagus. Egoistik yang mulai menghela nafas berkata kalau ini sudah sampai di kuis terakhir. Untuk itu, dirinya ingin mengadakan interview dan dirinya akan memulai ini sekarang. Egoistik berkata pada peserta terakhir kalau hidup semua orang bergantung pada kata-katanya. Egoistik mulai menyebut namanya dengan sebutan Tuan Kim Dek Bai yang tinggal di Bang Bai Dong. Egoistik berkata kalau dia adalah orang terakhir yang sampai di kuis terakhir. Untuk itu, egoistik ingin tahu tentang perasaannya sekarang. Pria itu tampak terkejut. Dia berkata kalau ini sangat berat dan penuh tanggung jawab. Mendengar itu, membuat egoistik mulai menyayangkan karena dia sepertinya lupa untuk tidak bersuara. Mendengar pernyataan dari egoistik, membuat pria itu tampak terkejut. Dan yang lain juga terkejut dengan perkataan egoistik. Tetapi, karena ini merupakan pertanyaan terakhir, egoistik berkata kalau kesalahan bisa dimaafkan. Mendengar itu membuat pria itu tampak senang. Saat egoistik bertanya benarkah semua, egoistik
mulai berubah pikiran, berkata kalau dirinya tidak menyukai hal itu dan langsung mengeliminasi pria itu di saat itu juga. Saat itu juga, bom di baling pesawat mulai meledak dan pesawat itu mulai bergetar yang membuat mereka semua mulai berteriak ketakutan. Pesawat itu mulai terjatuh dengan kobaran api di pesawat sebagai efek ledakannya. Egoistik yang tersenyum, berkata kalau panggungnya telah siap. Dan ini adalah waktunya pahlawan kembali melangkah. Stardust yang berada di gedung tinggi yang melihat itu tampak kaku. Di saat Egoistik berpikir kalau Stardust pasti bisa menghentikannya, Stardust yang melihat pesawat itu justru tampak syok.